Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivi Tiun. Kali ini saya akan sharing tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat miskin, bahkan miskin permanen. Soul Family, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mana mungkin kebanyakan orang menganggapnya itu adalah hal biasa dalam bersosial. Padahal sebenarnya itu fatal dalam hal kerezekian, bahkan bisa membuat seseorang itu menjadi miskin, bahkan bisa miskin permanen. Soul Family, perihal rezeki ini sudah jelas sistemnya di alam semesta, yaitu manakala seseorang itu lebih banyak mengambil sesuatu dari seseorang, dari semesta ini, lebih banyak mengambil, maka dia sejatinya mengambil saldo rezeki di semesta ini, sehingga lama-kelamaan saldo rezekinya menjadi tekor. Itu yang membuat seseorang lama-kelamaan menjadi kesulitan rezeki, menjadi terus-menerus miskin. Nah, di video ini saya akan sharingkan beberapa kebiasaan yang kebanyakan orang masih menganggap itu biasa saja dalam bersosial. Padahal itu kebiasaan yang fatal sekali. Bisa membuat seseorang seret rezeki, bahkan bisa membuat seseorang itu menjadi miskin. Tidak berlama-lama, yuk langsung kita cek saja apa saja kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kebiasaan yang pertama adalah suka minta gratisan. Nah ini, minta gratisan itu contohnya apa? Ya kalau sedang makan, sukanya minta ditraktir terus. Kemudian kalau beli apa-apa sukanya minta dibayarin terus. Kemudian kalau misalnya ada kelas-kelas ilmu, kelas-kelas pemberdayaan, sukanya minta gratis. Jadi intinya mental selalu minta gratis dalam hal apapun, tidak mau membayar apapun, tidak mau mengeluarkan apapun, maunya dibayarin, ditraktir, digratisin. Nah, mental yang seperti ini, itulah yang membuat seseorang itu menjadi miskin, menjadi sulit untuk bertumbuh rezekinya. Kebiasaan yang kedua adalah suka menawar dagangan kepada para pedagang kecil. Pedagang kecil seperti simbah-simbah tua, adik-adik kecil, anak-anak kecil yang hanya berdagang seberapa, itu suka ditawar. Padahal Soul Family, mereka itu dalam berdagang itu paling mengambil untung, paling hanya ratusan rupiah sampai 1.000, 2.000. Itu pun keuntungan itu pasti mereka pakai untuk makan, untuk kebutuhan dasar mereka. Namun masih saja ada orang-orang yang tega menawar, hanya mencari untung 1.000, 2.000 atau berapa ratus, ditawar lagi. Itu berarti memotong jatah makan mereka. Nah, kebiasaan seperti ini itu yang bisa membuat seseorang menjadi seret rezeki, bahkan bisa membuat seseorang menjadi miskin. Next, kebiasaan yang ketiga adalah suka minta harga teman. Minta harga teman dalam tanda petik yaitu suka minta harga gratis atau minta diskon atau minta harga murah di bawah harga umum kepada temannya. Misalnya temannya baru membuka usaha jual baju, jual jilbab, jual makanan, atau membuka resto kecil-kecilan. Itu dia membeli tapi minta harga temen. Minta harga temen itu dalam arti minta harga murah, diskon, bahkan ada yang minta gratis. Nah, padahal temennya baru saja memulai usaha, baru saja merintis, bukannya mensupport tapi malah mulai menggerogoti, malah membuat temannya tidak mendapatkan untung, padahal temannya baru saja memulai usahanya. Kalau baru memulai usaha saja teman-temannya semua sudah minta harga teman, bagaimana? Dia akan mulai melanjutkan usahanya dengan lancar, karena keuntungannya menjadi terpangkas. Apalagi untuk beberapa yang bahkan minta gratis. Nah, kebiasaan minta harga teman kepada teman yang baru saja memulai usaha, itu benar-benar kebiasaan yang bisa membuat seseorang itu seret rezeki, bisa membuat seseorang itu menjadi miskin. Kebiasaan yang keempat adalah suka minta oleh-oleh. Nah ini kebiasaan yang orang kebanyakan merasa itu wajar. Ada temennya atau saudaranya mau liburan atau mau keluar kota, itu selalu bilang oleh-olehnya ya, minta oleh-oleh. Nah, Soul Family, perlu kita sadari bahwa seseorang kalau mau liburan atau mau ada urusan keluar kota, mereka itu pasti sudah menghitung waktunya, menghitung budgetnya, kemudian menghitung, mengukur muatan dari bawaannya. Kalau kita menitip minta oleh-oleh, berarti sama saja
kita memangkas waktunya dia, memangkas budgetnya dia, dan juga membebani dia dengan membawa bawaan oleh-oleh untuk kita. Nah, itu luar biasa. Itu hal yang sebenarnya zalim tapi tidak disadari atas nama bercanda minta oleh-oleh. Nah, kebiasaan minta oleh-oleh ini itu juga menjadi salah satu kebiasaan fatal yang bisa membuat seseorang itu seret rezeki, bahkan bisa membuat seseorang itu tertutup rezekinya dan miskin. Nah, itulah Soul Family 4 kebiasaan. Yang 4 kebiasaan itu sebenarnya dalam bersosial dianggapnya sudah biasa, wajar sekali. Padahal itu semua sejatinya mengambil saldo rezeki kita di semesta melalui orang-orang yang kita mintai itu. Itu yang membuat saldo rezeki kita di semesta semakin tekor, sehingga lama-kelamaan kita menjadi semakin miskin, semakin sulit bertumbuh rezeki kita. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu tidak kita perbaiki, bahkan kita terus-teruskan, maka dipastikan rezeki kita lama-kelamaan akan bermasalah. Bahkan kita akan terus-menerus miskin, sulit untuk menjadi kaya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita merubah 4 kebiasaan tersebut sehingga kita terjadi transformasi, merubah kondisi keuangan kita? Nah, yang pertama, kebiasaan minta gratisan, rubahlah menjadi kebiasaan senang membayar. Jadi kalau sedang makan-makan dengan teman, mulailah kebiasaan senang mentraktir, senang membayari. Kemudian kalau misalnya dulu suka dibayar-bayari, kita beli apa dibayari, kita beli apa dibayari, mulailah suka membayari. Kalau ada orang yang senangnya membelikan kita apa, kita juga mesti membelikan dia apa. Jadi terjadi pertukaran, bukan hanya kita menerima terus. Kemudian kalau misalnya ada ilmu atau majelis ilmu atau pemberdayaan apapun yang sifatnya berbayar, bayarlah. Tidak usah ngetumel, kok berbayar sih gitu. Atau misalnya ada majelis ilmu pemberdayaan yang ternyata tidak berbayar, maka tetap bayarlah. Kenapa kita tetap bayar? Karena itu kita melakukan pertukaran energi. Sama dengan kebiasaan kami, walaupun kami mengikuti suatu majelis ilmu pemberdayaan yang di situ tidak berbayar, tetap kalau kami tetap akan memberikan sejumlah uang, kita berikan pada sumber pemberi ilmu tersebut, sehingga terjadi pertukaran energi yang wajar. Jadi walaupun si pemberi ilmu itu tidak membuat tarif berbayar untuk kelas tersebut atau untuk majelis ilmu tersebut, tetaplah kebiasaan kami, kita tetap akan memberikan sesuatu sebagai pertukaran energi, karena kami tidak mau berhutang, tidak mau mengambil sesuatu dari semesta. Nah, rubahlah kebiasaan itu, kebiasaan yang apa-apa minta gratisan, rubahlah menjadi kebiasaan senang membayar, sehingga apapun yang kita dapatkan di semesta ini, baik dalam bentuk makanan, benda, ilmu, itu kita lunas, kita selalu membayarnya, berarti kita tidak mengambil dari rekening saldo kita di semesta. Kemudian yang kedua, yang suka menawar dagangan para pedagang kecil, rubahlah. Kalau memang pedagang-pedagang itu kecil, simbah-simbah yang hanya jualan makanan, adik-adik kecil yang hanya jualan apa, cuma warung-warung kecil, mereka hanya mengambil untung berapa sih? Hanya ratusan rupiah, 1.000, 2.000, itu pun untuk makan, atau untuk biaya sekolah, untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Janganlah kita menawar. Kita menawar, taruhlah kita menawar 1.000, 2.000, yang bagi kita mungkin uang itu tidak berarti, tapi bagi mereka sangat berarti. Itu untuk urusan perut mereka, untuk urusan sekolah mereka. Nah, Soul Family, rubahlah. Kalau kepada pedagang-pedagang kecil seperti itu, jangan pernah menawar. Syukur-syukur kalau ada kembalian, tidak usah diambil kembaliannya. Misalnya kita beli 10.000, harga 9.000, sudahlah, kasih 10.000, kembaliannya tidak usah diambil. Kemudian kalaupun kita rezeki berlebih, bayarlah dengan lebih, tawarlah dengan harga lebih. Mereka menjual 5.000, kita tawar 10.000 boleh nggak? 20.000 boleh nggak? Nah, seperti itu. Nah, jadi mindset ini harus kita rubah. Kebiasaan menawar-nawar pada pedagang kecil, rubahlah menjadi kebiasaan menawar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu akan membuat saldo rekening rezeki kita di semesta akan membesar dan tidak akan defisit. Bagaimana kalau dengan pedagang-pedagang besar? Nah, kalau dengan pedagang besar silahkan. Karena kalau orang-orang kaya, pedagang-pedagang besar itu mereka mengambil untungnya banyak, dan untung itu mereka pakai untuk gaya hidup mereka. Untuk beli mobil, untuk beli shopping, barang branded, liburan, dan lain-lain. Bukan untuk urusan perut mereka. Maka tidak masalah. Mau ditawar juga nggak masalah.
Ada orang berdagang harganya 100 juta ditawar 90 juta tidak masalah, karena mereka mengambil untung itu adalah untuk menghidupi gaya hidup mereka, bukan untuk mencukupi kebutuhan perut mereka. Yang tidak boleh kita tawar adalah kepada para pedagang-pedagang kecil. Kemudian yang ketiga, yang suka minta harga temen. Nah, ini harus direvisi, self family. Kalau ada teman kita yang baru mulai merintis usaha, entah jual baju, jual jilbab, jual makanan, atau warung makan kecil-kecilan, mereka baru mulai merintis usaha. Maka sebagai teman, dukunglah sehingga usahanya ini cepat maju. Belilah dagangan mereka dan bayarlah dengan harga umum. Jangan pernah meminta diskon, meminta harga murah, apalagi meminta gratis atas nama harga teman. Namanya harga teman adalah harga sebagai teman yang mendukung. Namanya harga teman adalah harga teman yang mendukung, berarti berilah dengan harga umum. Syukur-syukur kita lebihkan harganya. Itu namanya teman. Itu namanya harga teman. Berarti kita mendukung bisnis teman kita yang baru dirintis itu sehingga menjadi lebih maju. Next, kebiasaan keempat yang suka minta oleh-oleh. Nah, ini harus dirubah, teman-teman. Seseorang yang akan liburan atau akan keluar kota, itu bayangkanlah, mereka waktunya pasti sudah dipatok sekian hari. Kemudian budgetnya itu pasti mereka sudah perhitungkan. Kemudian kuota bawaannya itu pasti mereka sudah perhitungkan juga. Kalau kita minta oleh-oleh berarti apa? Berarti dari jatah waktu dia liburan atau keluar kota, kita mengambil jatah waktunya. Kita mengambil jatah budget uangnya. Plus kita merepotkan dia dengan dia harus membawa beban barang tambahan untuk oleh-oleh kita. Nah, itu luar biasa. Itu adalah suatu kedoliman yang terselubung, yang tidak disadari. Nah, self family mulai sekarang, kalau ada teman pamit keluar kota, pamit liburan, pamit akan ada urusan keluar kota, akan haji, akan umroh, stop. Jangan pernah bilang minta oleh-oleh. Cukuplah sampaikan oke, selamat jalan, have fun ya, atau selamat ya, selamat di perjalanan, selamat di tujuan, have fun. Udah seperti itu. Tidak usah bilang minta oleh-oleh, tidak usah bilang nitip ini. Nah, dengan begitu, maka kita tidak pernah merepotkan siapa saja yang akan pergi keluar kota, atau sedang berlibur, atau sedang umrah haji, dan lain-lain. Nah, itulah self family, 4 kebiasaan yang benar-benar dalam bersosial itu dianggapnya wajar, namun ternyata itu berdampak besar pada kerezekian. Kalau itu kebiasaan itu terus dilakukan, pasti berpengaruh dalam rezekinya, lama-lama menjadi miskin, menjadi kesulitan rezekinya, dan sulit bertumbuh rezekinya atau keuangannya. Nah, soul family bagaimana? Apakah di antara soul family ada yang punya kebiasaan dari 4 kebiasaan yang bisa membuat rezeki tekor tadi, yang bisa membuat miskin permanen tadi? Nah, mulailah rubah 4 kebiasaan tersebut, karena itu benar-benar fatal dalam kerezekian kalau dilakukan terus-menerus. Itu benar-benar bisa membuat seseorang menjadi miskin, membuat seseorang tekor saldo rezekinya di semesta ini. Rubahlah dengan segera. Nah, soul family, demikian video kali ini. Bagaimana kalau soul family mungkin ada masukan dari kebiasaan-kebiasaan yang juga itu bisa berpotensi membuat seseorang menjadi miskin, menjadi sulit rezeki, silahkan bisa di-share. Sementara yang saya temukan adalah 4 kebiasaan tersebut yang fatal sekali, bisa membuat seseorang bermasalah dalam rezeki, bahkan membuat seseorang itu menjadi miskin permanen. Oke, soul family, saya Vivit Yun. Thank you for watching. God bless you all. See you on the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.